Dan positif, ternyata bagus, 437 total, yaitu diasumsikan dengan persentage, yaitu 44,2%. Jadi, emang sangat penting banget data visual itu untuk bisa diterjemahkan dan diartikan dan dimengerti untuk dilihat gitu. Dan kita pun tidak pusing kan gitu. Ternyata dari data beberapa sekian bentuk, contohnya Pak Asep sendiri melakukan di Excel ya. Contohkanlah di Excel itu akumulasikan Bapak Asep hari ini spending belanja 100.000. Itu bisa Pak Asep dikontrol sendiri gitu ya untuk dianalisisnya. Dengan untuk akan menghasilkan big data kalau demi hari diinput, maka kan gitu akhirnya menjadilah big data. Big datanya lokal sendiri punya Pak Asep dan sedikit seperti sampai akhir kita udah gede gitu, kita masih ada tuh sistem terus punya sendiri gitu. Ternyata 1 bulan ini aku spendingnya contoh saya belanja habis 500.000, saya buat ongkos ojek 200.000, buat makan 1 juta, gaji saya 10 juta. Nah, kan pasti di situ dipetakan. Kalau di input sama Pak Asep, dipetakan pasti di dashboardnya, mau Excel sheet kayak, mau Power BI kayak. Jadi bisa Pak Asep tuh memperlihat sendiri tuh setelah menggunakan model-model itunya model-model visualisasinya. Contohnya toolnya Power BI, Excel Sheet, atau yang lain, atau Google Drive gitu ya. Itu kan ada semua. Jadi akhirnya bisa terlihat, Pak Asep bisa memberikan keputusan kan akhirnya. Waduh, untuk bulan depan saya janganlah belanja ini, aku akan mengurangi gitu. Itu sama saja halnya dengan perusahaan gitu. Perusahaan mau tentang absensi kayak, mau tentang kinerja, mau penghasilan kayak, rekrutan kayak, penjualan kayak, ekspor impor, itu pasti ada big data dan data analitiknya. Jadi kita hanya berbicara cuman kecil ya, sekecil mungkin, tapi saya harap mahasiswa-mahasiswa ini akan bisa menghasilkan emang visualisasi yang paling gede gitu, maksudnya paling besar gitu, bisa pesat gitu untuk diasumsikan sendiri ya. Nah, di sini saya lanjutin ya. Distribusi relevansi di sini tuh. Nah, si Astro NLV ini menciptakan algoritmanya di dalamnya itu sangat bagusnya apa? Jadi data tentang, contohnya yang dibahas ini tentang pendidikan ya. Ternyata yang emang yang benar-benar ada di sini itu kebanyakan pendidikan. Di sini. Data yang di sini tuh kebanyakan pendidikan. Jadilah visualisasinya menampilkan 989 total relevan data dibagi 2, yang relevan, not relevan. Yang relevan itu 922, kalau di by percentage itu 93.2% gitu. But if not relevant is 67, cuman 67, yang dengan persentage itu 6,8%. Jadi inilah keputusan untuk metode awal gitu, setelah hasil analitiknya gitu. Dan di sini pun karena ini untuk sentimen analisis kata ya. Di sini tuh ada netral media, positif media. Jadi ini macam-macam lah. Walaupun sudah menjadi positif, negatif, ya seperti merah, negatif. Nah, seperti tadi ya Fikri, kalau yang tadi kan hanya sebuah hiring ya. Kalau di sini benar-benar mengasumsikan kalau merah itu negatif, Fikri. Gitu ceritanya ya, karena ini tentang kata ya. Fikri, masih ada? Jadi beda, jangan salah paham ya, nantinya takutnya bingung dong. Nggak ngerti gimana, ya nggak? Nah, di sini, dan kenapa di sini tuh ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini ada netral media, positif media, negatif media. Netral individual, positif individual, negatif individual. Kenapa? Karena ini diklasifikasikan masing-masing dari bagian atas ini.
dari bagian atas ini gitu ceritanya. Jadi ini kan ada tuh individual toh, ya kan? Individual, media seperti ini, ya kan? Dan di sini relevan dan not relevan. Di sini relevan not relevan nggak dibahas ya, cuman media aja dia yang dibahas tuh. Tuh, ternyata walaupun kita mengolah negatif aja, ternyata banyak individualnya. Dan walaupun kita mengolah positif aja, ternyata banyak individualnya. Di sini larinya semua tuh, gitu. Dan netral ada di sini, netral ya, di sini. Seperti itu. Jadi kalau kita itu tekniknya, tapi saya menjelaskan pengambilan keputusannya agar bisa mengerti gitu. Beginilah prosesnya dan hasilnya untuk data dan analitik itu gitu ya. Kalau dengan mencontohkan, mengasumsikan dashboardnya seperti analisis katanya. Nah, kalau ke bawah word cloud ya, word cloud. Di word cloud ini saya tidak menampilkan yang paling banyak, katanya 10 gitu ya, 10 kata. Di sini contohnya pendidikan. Ternyata warnanya ternyata similar sim ya. By the way, this is in the top dan ini in the down. So, jadi it was sim warnanya. Jadi relevansi bagian ini pendidikan itu ternyata data yang paling banyak dibahas kalau tentang untuk analisis kata gitu ya. Nah, hasilnya visualisasinya hasilnya yaitu pendidikan lah yang paling gede gitu, yang paling besar gitu ya. Berarti ini sistemnya benar gitu. Di word cloud-nya gitu ya. Jadi di sini tuh word cloud kadang biasanya bulat, kotak gitu ya. Tergantung sistem setelannya masing-masing ya. Dan di sini word cloud ini tentang positif ya. Dan kita tentang negatifnya ternyata ada. Negatifnya ada. Ini nih. Ternyata ada nih. Si pendidikan juga ada. Di sini warnanya beda, tapi tetap ada seperti itu. Dan di sini pendidikan juga ternyata mereka semuanya kertas-kertas yang maksudnya data-data yang ini tuh semuanya relevan tentang pendidikan. Hasilnya ke sini nih. Di sini relevan. Semua pembahasan analisis kata ini adalah pendidikan. Walaupun bahasa-bahasanya ada yang negatif, ada yang positif, tapi relevannya sangat banyak. Bisa dilihat ini pendidikan. Jadi di sini relevannya airnya banyak gitu. Seperti itu. Kayaknya ini bisa dipahami ya. Saya close nih ya. Oke, sebelum saya close, mungkin ada yang ditanyakan. Soalnya kalau ke sini kasihan ya, 2 langkah aja ini nanti bingung pada. Jadi saya pengen biar ngerti ya step by stepnya. Jangan sampai lompat-lompat tapi ayo aja materi tapi nggak ngerti kan nggak enak. Nggak. Jadi saya pengen itu mahasiswa itu mengerti gitu apa yang telah dikasih diberikan visualisasinya. Ini kita tahapnya visualisasi ya pelajaran hari ini. Ya, bisa pakai Excel. Pakai Excel mudah kok. Tapi saya tidak maksudnya Visual Basic itu programming Pasep. Kalau Pasep bisa lah Pasep. Kalau Pasepnya bisanya ke programming ya silahkan monggo gitu buat sendiri ya. Cuman kalau saya bisa. Kalau saya ngajarnya tentang programming pasti saya ngajar programming Pasep kan gitu. Welcome kalau kelas out nggak apa-apa, selain ini silakan kalau mau workshop mah welcome by aku mah. Silakan Pak Syed hubungi saya. Ya. Waduh. Nanyanya bikin saya bingung ini. Kayaknya Pak Syed bisa ngejawab deh.
Coba, saya pengen tahu Pak Asep bisa jawab enggak? Pak Asep silakan monggo coba dibantu jawab dulu Pak dosennya. Aduh, tapi bagus sih, Fikri, kamu aktif ya, bagus ya. Nah, Pak Asep udah ngerti Visual Studio, pasti bisa jawab masalahnya itu. Makanya suruh jawab. Jadi Fikri ini khusus ya kuliahnya di manajemen ya? Nggak pernah nyoba-nyobain ya? Waduh iya. Maaf ya Fikri, kita nggak ngebahas program loh. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau nanya nggak apa-apa, bebas. Ya, nah oke. Oke, jadi maksud Fikri yang saya tangkap, apa perbedaannya, apa tadi, visualisasi dengan program? Aduh, gimana tadi? Makanya saya bingung. Apa tadi pertanyaan Fikri? Coba, apa? Fikri, oke gitu. Ya kan Pak Asep udah jawab. Kan kenapa ada visualisasi dan kenapa ada program? Nah, si program itu kan, si visualisasi kan hasil dari tempat program gitu maksudnya. Mau dari Excel program, mau dari Python, Power BI gitu kan semua itu berbentuk modelnya, toolnya itu programnya Power BI gitu modelnya. Tapi Fikri tadi mungkin agak bingungnya perbedaannya apa ya? Ya perbedaannya kalau programnya untuk membuat implementasinya dan untuk menyajikan sebuah konsep sistem ya. Jadi kalau visualisasi kan menjadi hasil-hasil yang emang kita inginkan input. Contohnya tadi Pak Asep bilang dari Excel bisa, ya bisa input Excel, nanti kan hasilnya jadilah visualisasi kan gitu. Jadi soalnya visualisasi itu umum, mau menggunakan apa aja bisa gitu. Seperti tadi saya eh, error aja yang analisis kata tadi aja ini gitu. Hasilnya seperti ini gitu kan gitu. Jadi iya ini outputnya ini hasilnya seperti ini gitu. Walaupun programnya menggunakan Python atau menggunakan Excel sheet